Ratusan warga distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan mengamuk dan membakar pos Satgas kewilayahan Yonif 123 Raja Wali. Aksi warga tersebut dilakukan diduga karena keluarga dan warga kecewa saat korban tewas tertembak oleh oknum anggota TNI Yonif 123 Raja Wali saat berupaya menenangkan korban yang sedang mabuk dan mengamuk. Dalam pesan tertulisnya, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan menyebutkan insiden tersebut bermula ketika oknum Satgas Yonif 123 Raja Wali berupaya menenangkan warga yang sedang mabuk dan menyerang serta membahayakan warga lainnya. Namun saat ditenangkan, oknum warga yang dipengaruhi minuman keras itu justru menyerang anggota Satgas menggunakan senjata tajam. Karena terdesak, oknum TNI mengeluarkan tembakan peringatan yang mengenai korban dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapenda menambahkan saat ini pihaknya masih menelusuri kronologi kejadian sebenarnya dan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum TNI yang melakukan penembakan. Pasca pembakaran itu, aparat gabungan TNI Polri beserta tokoh agama dan masyarakat turut ke lokasi dan berupaya menenangkan sekaligus membubarkan warga. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mundumi, iNews melaporkan. Informasi Baguna. Mobil sedan ini terhenti setelah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri menyusul dan menghentikan laju kendaraan di Jalan N. Ratusan warga distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan mengamuk dan membakar pos Satgas kewilayahan Yonif 123 Raja Wali. Aksi warga tersebut dilakukan diduga karena keluarga dan warga kecewa saat korban tewas tertembak oleh oknum anggota TNI Yonif 123 Raja Wali saat berupaya menenangkan korban yang sedang mabuk dan mengamuk. Dalam pesan tertulisnya, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan menyebutkan insiden tersebut bermula ketika oknum Satgas Yonif 123 Raja Wali berupaya menenangkan warga yang sedang mabuk dan menyerang serta membahayakan warga lainnya. Namun saat ditenangkan, oknum warga yang dipengaruhi minuman keras itu justru menyerang anggota Satgas menggunakan senjata tajam. Karena terdesak, oknum TNI mengeluarkan tembakan peringatan yang mengenai korban dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapenda menambahkan saat ini pihaknya masih menelusuri kronologi kejadian sebenarnya dan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum TNI yang melakukan penembakan. Pasca pembakaran itu, aparat gabungan TNI Polri beserta tokoh agama dan masyarakat turut ke lokasi dan berupaya menenangkan sekaligus membubarkan warga. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mundumi, iNews melaporkan. Bang, turun. Mobil sedan ini terhenti setelah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri menyusul dan menghentikan laju kendaraan di Jalan ND, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Satu orang yang bertugas sebagai kurir ditangkap polisi. Beragam narkotika yang tersimpan di dalam bagasi mobil, diantaranya 25 kg narkotika jenis sabu berbungkus teh Cina, 27 gram heroin, 1.100 butir ekstasi dan liquid rokok elektrik yang mengandung obat keras. Pelaku disuruh seorang bandar untuk menjemput dan mengantarkan narkotika dengan bayaran Rp125 juta. Tersangka inisial AR membawa 2 buah tas yang berisi narkotika, 25 bungkus teh Cina yang diduga sabu, lebih kurang 550 butir ekstasi, 10 pieces liquid yang diduga mengandung etomidate, 5 bungkus klip kecil yang diduga heroin. Tersangka inisial AR pada saat diamankan mengaku mendapatkan perintah dari inisial Om Bos. Polisi tengah memburu pemesan yang diduga telah melarikan diri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Kericuhan hingga berujung bentrok mewarnai aksi unjuk rasa ratusan pedagang pasar baru penyambungan Mandailing Natal dengan petugas kepolisian yang mengawal jalannya unjuk rasa di depan kantor bupati. Para pengunjuk rasa didominasi emak-emak pedagang ini memaksa merangsek masuk ke dalam kantor bupati setelah bupati enggan menemui mereka. Pihak keamanan awalnya beralasan bupati sedang tidak ada di tempat, namun karena pengunjuk rasa mengancam akan membakar keranda jenazah yang dibawa, bupati yang sembunyi akhirnya keluar menemui para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa meminta bupati segera menurunkan harga sewa kios yang tak masuk akal di saat ekonomi sedang lesu. Pengunjuk rasa juga meminta bupati mencopot Kadis Perindak dan Kabid Pasar Mandailing Natal yang telah melakukan pungli dengan alasan retribusi uang keamanan dan kebersihan yang jumlahnya mencapai 2 juta rupiah. Bupati menambahkan rapat dengan DPRD dibutuhkan karena masalah sewa kios sudah diperdakan dalam rumusan pendapatan asli daerah. Para pedagang pun kecewa dengan jawaban bupati karena mereka juga sebelumnya telah berunjuk rasa di kantor DPRD beberapa waktu lalu hanya mendapatkan janji manis. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Kevin Pakan. Kita awali lintas iNews pagi hari ini dengan informasi. Bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Konzini di Desa Buduran Sidoarjo ambruk saat jemaah tengah melaksanakan sholat asar. Akibat insiden tersebut sejumlah santri dilaporkan tertimpa material reruntuhan bangunan. Petugas BPBD berupaya menolong korban yang terjebak di antara reruntuhan bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Konzini Sidoarjo. Petugas berusaha mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit. Bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Konzini di kawasan Buduran Sidoarjo ambruk pada Senin sore. Saat kejadian, para santri sedang sholat asar berjamaah. Bangunan ambruk rencananya dibangun setinggi 3 lantai dan sudah pada tahap pengecoran atap di lantai 3. Selain untuk musola dan di lantai pertama, gedung akan digunakan menjadi balai pertemuan di lantai 2 dan 3. Renovasi sudah berlangsung beberapa bulan dan bangunan yang ambruk merupakan tahapan akhir proses renovasi. Dugaan awal fondasi bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran sehingga terjadi insiden tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninjau proses evakuasi bangunan musola Pondok Pesantren Al-Konzini yang ambruk di Sidoarjo. Proses evakuasi santri yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan terus dilakukan. Bangunan masih belum stabil, jadi alat berat dipakai untuk mencoba menyangga titik-titik yang sangat rentan itu tadi. Oksigen dan minuman dipastikan harus bisa diberikan kepada anak yang masih terjebak di dalam. Ya. Informasi yang Pak Wagub terima, ada berapa korban di dalam ini? Ini masih kita pastikan. Ya, mohon doanya teman-teman. Kita fokus satu komando dipimpin oleh Basarnas, Pak Didit namanya. Beliau memimpin, tapi semua elemen BPBD, Kabupaten, Provinsi, TNI, Polri turun untuk memastikan operasi ini dapat full dukungan peralatan dan personil. Sebuah bangunan Majelis Pondok Pesantren Riyadul Mubtadin yang berada di Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten jebol. Usai tembok menahan tanah sepanjang 12 meter dan tinggi 3 meter ambruk usai diterjang hujan deras. Beginilah kondisi Majelis Pondok Pesantren Riyadul Mubtadiin di Kampung Cidahu Nyomplong, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten yang rusak parah. Jebolnya dinding Majelis Pondok Pesantren disebabkan tembok penahan tanah sepanjang 12 meter dengan tinggi 3 meter ambruk saat wilayah tersebut diguyur hujan deras. Curah hujan yang sangat lebat, jadi TPT tersebut tidak mampu menahan
derasnya air, tidak ada serapan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun BPBD Pandeglang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena intensitas curah hujan tinggi melanda wilayah Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Mobil yang ditumpangi ibu dan anak tertimbun longsoran tebing di Mojokerto, Jawa Timur. Beginilah kondisi longsor di jalur Kecamatan Pacet menuju Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tebing setinggi 50 meter longsor hingga menutup akses jalan wisata hingga kendaraan yang akan melintas tak bisa lewat. Longsor juga menimpa mobil yang sedang melintas dan masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter. Beruntung mobil tertahan rumpun bambu sehingga tak masuk ke dalam sungai. Dua pengemudi mobil, seorang ibu dan anak, selamat, hanya menderita luka ringan menjalani perawatan di Puskesmas Pacet. Longsor diduga disebabkan tebing tak kuat menahan tanah. Ada satu mobil yang kena reruntuhan ini. Akhirnya sama pengemudi terus nelong belakang. Amblas. Panik ya? Dia panik. Akhirnya mobilnya masuk jurang. Alhamdulillah nggak ada korban. Kepolisian Polsek Pacet menutup akses jalan dari Pacet menuju Trawas. Pengendara diminta untuk mencari jalur alternatif lain menghindari longsor. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Anyus melaporkan. Warga Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang sudah mengeluarkan bau tak sedap. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian dari warga tersebut. Warga Kertasari, Ciamis, Jawa Barat dikagetkan menemukan jasad seorang penghuni kontrakan yang sudah membusuk. Korban merupakan duda beranak 3 yang tinggal sendiri selama 2,5 tahun. Jasad pertama kali ditemukan tetangga korban yang curiga dengan aroma tak sedap di sekitar kontrakan. Tetangga juga melihat sepeda motor korban yang biasa dipakai mondar-mandir masih terparkir. Ya udahlah katanya dilihat, lihatlah si ibu bawa ini tangga tuh, steger, dia naik, pas kelihatan ada setengah badannya, matanya dibungkam lagi jendela, baru ketahuan gitu, seperti itu. Usai menggelar olah TKP, polisi mengevakuasi jasad korban ke RSUD Ciamis untuk pemeriksaan fisik. Hingga kini polisi masih mencari tahu penyebab pasti kematian korban. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, Anyus melaporkan. Sementara pemirsa, kerangka manusia ditemukan warga di sebuah lahan kosong di Tangerang, Banten. Warga Desa Sindang Panon, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Pada saat ditemukan warga, kerangka manusia terlihat berserakan di atas tanah. Di dekat kerangka manusia ini juga ditemukan kain kafan yang sudah lusuh. Setelah menerima laporan warga, pihak kepolisian di Polsek Pasar Kemis langsung memeriksa kerangka manusia tersebut. Dari keterangan warga, kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang main layang-layang. Anak-anak metang layangan, terus katanya banyak kain kapan sama tulang, pada berantakan katanya. Terus sama anak-anak dimasukin ke TikTok. Bu, itu kira-kira jenazah siapa, Bu? Tahu saya juga. Emang ini jenazah udah lama? Lama, ini makam udah lama. Sementara itu, dari keterangan pihak desa, lahan kosong yang akan dijadikan perumahan itu rupanya dulunya adalah pemakaman. Sebelum penggalian dengan alat berat untuk dijadikan perumahan, sebanyak 30 makam di pemakaman ini sudah dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru. Kerangka tertinggal diduga karena tidak ada nisan atau penanda makam. Pihak desa Sin dan Panon akhirnya memindahkan kerangka manusia ke pemakaman umum Kendal Bubuhan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, Anyus melaporkan. Pemirsa, tidak terima hanya diberi Rp5.000. Seorang juru parkir liar menganiaya pemotor di area parkir sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Perkara 10.000 ya, pakai kayak gitu lo ya. Perkara 10.000 lo pakai kayak gitu lo ya. Tak terima hanya diberi Rp5.000, seorang juru parkir liar menganiaya pemotor di area parkir sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku emosi karena korban tak mau memberikan uang Rp10.000 yang dimintanya. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di kepalanya. Ia pun harus dirawat di rumah sakit. Setelah diunggah di media sosial, peristiwa ini pun viral. Pelaku berinisial RGB, 23 tahun, akhirnya ditangkap tim Opstal Jatanras Polres Metro Jakarta Utara. Ia diamankan di Kampung Karet, Tangerang, Banten.
Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria di kota Bandung nekat bertengger di belakang mobil pengangkut gas yang sedang berjalan, diduga untuk mencuri gas LPG 3 kg dari mobil tersebut. Seorang pria di kota Bandung, Jawa Barat nekat bertengger di belakang mobil pengangkut gas saat berjalan di jalan raya. Pria tersebut diduga mencuri gas LPG 3 kg muatan mobil tersebut. Kejadian itu sontak menarik perhatian masyarakat dan pengendara lainnya hingga video tersebut viral di media sosial. Aksi nekat tersebut diduga terjadi di Jalan Terusan Jakarta, N. Kiara Condong, Kota Bandung. Namun pelaku yang diketahui membawa senjata tajam itu gagal mencuri gas LPG 3 kg dan langsung kabur. Kejadian itu juga dibenarkan oleh pihak Polsek Kiara Condong. Betul, kejadian hari Rabu sekitar sore pada saat itu setelah hujan, sesuai dengan video juga sama itu basah gitu, kelihatan basah aspalnya sore hari. Itu kelurahannya Babakan, Surabaya. Hingga saat ini Polsek Kiara Condong masih melakukan penyelidikan terhadap identitas pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum perwira polisi di Madiun, Jawa Timur ditangkap temannya sesama anggota polisi karena terlibat peredaran narkoba. Penangkapan terhadap oknum seorang perwira polisi yang berdinas di Polsek Manguharjo, Polres Madiun Kota karena polisi mengamankan 37 gram sabu. Pelaku telah menjual sabu pada para pelanggan. Sabu yang diamankan merupakan sisa hasil penjualan. Sementara para pelanggan hingga saat ini belum diketahui. Pasal yang kita gunakan sebagai pengedar. Memang udah lama ini main? Ya, cukup lama. Dan kalau boleh tahu pangkatnya yang inisial B ini apa nih? Ini yang tadi saya sampaikan, ya Mas ya. Ini dalam artian kita melakukan upaya hukum ya, terhadap seseorang, ada seorang laki-laki. Dan itu saat ini pun sudah kita lakukan proses pemeriksaan di tahap penyidikan. Tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap pelanggannya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri motor di perumahan Galaksi Bekasi, Jawa Barat merusak kunci motor dan membuka pintu gerbang secara paksa. Pelaku memanfaatkan korban yang lengah dan suasana yang sepi. Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor milik penghuni kos di perumahan Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi dilakukan 4 orang. 2 pelaku turun sedang 2 pelaku lainnya mengawasi situasi. 2 pelaku yang masuk ke dalam rumah kos melancarkan aksinya dengan menggunakan kunci letter T. Dalam hitungan menit, 2 sepeda motor digasak para pelaku dan kabur dengan 2 sepeda motor hasil curian ke arah Pekayon. Korban mengetahui motornya hilang saat akan keluar kos. Kondisi pas saat kejadian itu di sebelah sana itu ada tukang dagang. Nah, di sini juga ada teman-teman saya nih, 2 orang berjumlah. Itu seperti kayak orang kesirap gitu, nggak ada yang enggak gitu. Korban telah melaporkan kejadian pencurian di kantor polisi dengan membawa rekaman CCTV. Polisi kini memburu para pelaku pencurian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor tetangganya sendiri di Jombang, Jawa Timur. Ia mengambil motor yang terparkir di musola dan menyembunyikannya di sebuah gudang. Polisi menangkap Nanang Iswahyudi, 37 tahun, warga desa Ploror, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia diduga mencuri sepeda motor milik Sumiani, 44 tahun, tetangganya sendiri. Aksi pencurian tersebut dilakukan Nanang bersama temannya yang kini masih buron. Saat itu kedua pelaku melihat motor korban yang diparkir depan musola dekat rumahnya.
Melihat situasi yang sepi, kedua pelaku langsung mendorong motor dan menyembunyikannya di sebuah gudang tak jauh dari rumah mereka. Rencananya, motor tersebut akan dijual oleh pelaku namun hingga 3 bulan belum berhasil. Gunanya untuk mendorong kendaraan. Pada intinya, saudara N ini waktu hujan ya. Waktu hujan, beliaunya mendorong kendaraan dan selanjutnya menyimpan di tempat gudangnya. Akibat perbuatannya, Nanang dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 10 tahun tak pulang ke rumahnya di Tangerang, Banten selama belasan hari. Orang tua menduga anaknya dibawa kabur badut jalanan. Keberadaan bocah bernama Habib Hussein Alvaro belum diketahui setelah tak kunjung pulang ke rumahnya di Kecamatan Tangerang, Banten selama belasan hari. Berdasarkan informasi yang beredar, seorang teman melihat korban berada di sekitar Mall Robinson di Jalan Daan Mogot. Sebelumnya, Habib Hussein Alvaro berusia 10 tahun izin keluar ke rumah kepada orang tua angkatnya untuk menginap di rumah ayah kandungnya. Namun sampai saat ini Habib Hussein Alvaro belum ditemukan. Orang tua menduga anaknya dibawa kabur badut jalanan. Jadi saya mah nanya ke bapaknya, Jul anaknya di mana? Nggak ada Mbak, kata begitu. Udah begitu. Jadi kalau saya mah khawatir, takut kemana. Nanya ke teman-temannya, katanya sama badut gitu. Orang tua angkat korban pun melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian dan berharap anak tersebut bisa segera ditemukan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang pria nekat berbuat asusila pada wanita calon penumpang bis di ruang tunggu terminal bis Purbaya Bungur Rasih, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi pelaku dipergoki petugas keamanan terminal dan menyerahkan pada polisi. Dalam rekaman CCTV, aksi seorang pria yang tiba-tiba mendekati calon penumpang bis di ruang tunggu lantai 2 Terminal Purbaya, Bungur Rasih, Waru, Sidoarjo. Pelaku yang awalnya berusaha memberi minuman korban, berusaha memegang area sensitif korban. Korban sempat menangkis tangan pelaku. Petugas keamanan terminal yang memergoki aksi nekat pelaku menyerahkan kepada polisi. Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan modus berpura-pura menolong memberi uang Rp100.000. Dia melakukan kekerasan seksual terhadap korban tersebut. Modusnya yaitu dia melakukan membujuk rayu, menanya-nanya kepada korban, kemudian si pelaku melakukan perbuatan cabul yaitu meraba-raba. Tersangka diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang kakek pemilik warung kelontong melakukan aksi eksibisionis di depan sejumlah bocah perempuan di Kota Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Kakek berusia 57 tahun berinisial SK harus berurusan dengan polisi karena tindak asusila. Ia diduga melakukan aksi eksibisionisme dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada 4 bocah perempuan. Aksi asusila dilakukan di warung kelontong miliknya. Ia membujuk anak-anak yang sedang bermain dan mengiming-imingi dengan es krim. Salah satu korban akhirnya melaporkan ke orang tuanya dan dilanjutkan ke pihak polisian. 4 anak-anak ini sedang bermain-main di dekat warung milik pelaku. Kemudian oleh pelaku, anak-anak ini diminta untuk masuk ke dalam warungnya dengan iming-iming nanti akan diberikan es krim. Untuk menghilangkan rasa trauma kepada para korban, polisi akan memberikan pendampingan psikologis dan trauma healing dengan melibatkan pihak Komisi Perlindungan Anak dan DP3A Kota Bekasi. Sementara pelaku dijerat undang-undang tentang pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, plat besi lantai halte bus Bula Kapal di Bekasi, Jawa Barat raib dicuri. Akibatnya kondisi halte berlubang dan membahayakan bagi pengguna busway. Halte bus Bula Kapal di Jalan Joyo Martono atau di depan Bekasi Trade Center, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, kondisinya sangat memprihatinkan.
Lantai berlubang karena plat besinya dicuri orang tak dikenal. Halte ini juga tak terawat karena dipenuhi sampah dan coretan. Hilangnya plat besi di halte ini diduga sudah terjadi sejak sebulan lalu. Namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Selain berbahaya, kondisi ini juga membuat para penumpang tidak nyaman. Padahal saat jam sibuk kerja pada pagi dan sore hari halte tersebut selalu ramai penumpang. Kalau malam itu sepi di sini Pak, halte ini Pak? Kalau malam kondisi sepi. Sepi ya? Sepi. Udah berapa lama Pak itu Pak? Kalau kurang lebih sebulan ya. Oh, udah sebulan ini? Kurang lebih sebulan. Meski ramai di media sosial, polisi belum mendapatkan laporan dari dinas terkait. Sementara warga berharap halte bus Bulak Kapal, Kota Bekasi bisa segera diperbaiki oleh dinas terkait sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dalam menggunakan fasilitas publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, perahu nelayan asal Kota Pasuruan, Jawa Timur terbalik usai dihantam ombak di perairan laut Ketingan, Sidoarjo. Akibat dari insiden itu, 2 orang meninggal dunia, 5 lainnya selamat. Polisi bersama warga mendorong perahu hingga ke tepi pantai di Kelurahan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Perahu tersebut membawa 2 jenazah, yakni Hamimah dan Suya, warga Kelurahan Tapaan, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. 2 jenazah dibawa ke RSUD R. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk diotopsi. 2 korban merupakan penumpang perahu nelayan yang mengalami kecelakaan di laut. Perahu membawa 6 penumpang dan 1 nahkoda yang bergerak menuju perairan Gresik mencari kerang jenis tiram. Nah, tiba-tiba perahu yang sudah terisi muatan kerang terbalik dihantam ombak perairan laut Ketingan, Sidoarjo. 2 orang meninggal, 5 lainnya selamat. Terbalik atau gimana? Langsung terbalik, ombak masukin perahu langsung terbalik. Orangnya itu kacar-kacir semua, guys. Ombaknya besar. Berapa orang di perahu itu Pak? 7 orang sama nakodanya. Terus setelah itu? Itu yang 3 udah hanyut, yang 4 itu. Termasuk istri Bapak gitu? Ya, termasuk istri saya yang hanyut. Perahu nelayan yang ditumpangi nelayan mencari kerang di wilayah Katingan terhantam ombak dan terbalik. Nah, pada saat kejadian tersebut memang cuaca agak buruk. Jenazah telah dimakamkan di TPU tak jauh dari rumah mereka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ceka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM bersubsidi masih terus terjadi, bahkan kondisinya kian parah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga mengaku kelangkaan BBM sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Ratusan kendaraan harus antre berjam-jam di SPBU yang masih menjual BBM bersubsidi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga mengaku harus antre karena sudah 2 bulan terakhir BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar sulit didapatkan. Selain harus mengantre, warga juga harus datang lebih pagi karena menjelang siang SPBU sudah kehabisan stok BBM. Ada sih bang, tapi sama aja bang. Sama juga kondisinya gini. Ya, sama semua bang. Ini udah berapa lama ini gini terus ini bang? Ini mah udah lama banget ini. Yang jelasnya 2 bulan inilah bang. Begini terus? Iya bang. Akibat antre di SPBU, warga mengaku aktivitas mereka terganggu dan penghasilan juga ikut menurun karena kehabisan waktu mengantri di SPBU. Dari sidak yang dilakukan pihak DPRD beberapa waktu lalu, didapat kelangkaan terjadi karena pasokan BBM yang terbatas. Pihak SPBU hanya mendapat jatah 8 ton BBM untuk Pertalite maupun solar, sementara kebutuhan BBM di Mandailing Natal sudah melampaui jatah yang diberikan Pertamina. DPRD mendesak pemerintah daerah Mandailing Natal segera menyurati Pertamina agar mendapatkan tambahan kuota BBM. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus keracunan massal akibat program makan bergizi gratis di berbagai daerah Jawa Barat memicu keresahan orang tua siswa. Forum Orang Tua Siswa dan Guru di Jawa Barat menyatakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Perwakilan Forum Orang Tua dan Guru di Jawa Barat meminta program makan bergizi gratis dihentikan sementara imbas dari banyaknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Para orang tua dan guru yang tergabung dalam Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat mengadukan kasus ini ke DPRD Jawa Barat Senin pagi. Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia Iwan Setiawan menyoroti lemahnya penanganan dari aparat penegak hukum dalam kasus keracunan MBG ini. Ia menilai aparat jarang membeberkan kepada publik penyebab dari keracunan MBG ini. Yang pertama, kita menuntut pemerintah untuk segera mengusut oknum-oknum yang terlibat dalam MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan di seluruh Jawa Barat. Kami protes keras kepada para ahli gizi, oknum-oknum SPPG yang mengharuskan para guru untuk mencicipi makanan sebelum dimakan oleh siswa. Kami mohon yang namanya makan bergizi gratis itu diprioritaskan untuk siswa miskin. Karena orang-orang yang mampu itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Iwan mengusulkan pemerintah bisa memberikan uang secara tunai terhadap orang tua untuk menjalankan program ini, di mana nantinya para wali murid yang menyediakan langsung kebutuhan MBG pada anaknya dengan catatan tetap ada pengawasan dari sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Pemda mengawasi langsung. Pengawasan dilakukan mulai dari proses produksi, distribusi, dan pasca penyajian. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku sudah mengerahkan sejumlah petugasnya untuk melakukan pengawasan program makan bergizi gratis. Pengawasan ini dilakukan mulai dari proses memasak, penyajian, hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kasus keracunan massal yang dialami para siswa seperti yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kami tadi sudah mengunjungi ke dapur untuk melihat persiapan di sana, sekaligus bertanya atau diskusi dengan Ketua Yayasan, juga dengan Badan Gizi Nasional, termasuk Kepala Dapur dan pegawai yang ada di situ. Ya, kita lihat memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk melayani kurang lebih 3.000 siswa, menyiapkan makan setiap hari. Hingga kini program MBG di Mandailing Natal sudah berjalan hampir 2 bulan dan berjalan lancar. Belum ada kasus keracunan yang ditemukan dalam program MBG di Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Serangan terus dilancarkan militer Israel secara intensif dalam misi invasi skala penuh di kota Gaza. Israel pun menghancurkan gedung-gedung pencakar langit di kota Gaza. Hingga saat ini wilayah Gaza Palestina masih menerima bombardir tentara Zionis Israel. Gedung pencakar langit di Gaza dilululantakkan militer Israel. Bahkan tak segan-segan kawasan permukiman pun menjadi sasaran penyerangan rudal. Menurut mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, sedikitnya 200.000 warga Palestina di jalur Gaza tewas atau luka-luka karena serangan militer Israel. Israel menegaskan operasi militer Israel di jalur Gaza tidak sekalipun dihalangi oleh nasihat hukum. Namun pejuang kemerdekaan Palestina tidak hanya berdiam diri. Beberapa di antaranya melawan dengan meluncurkan mortir dengan sasaran kendaraan militer tentara Israel. Data sementara dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sebanyak 64.718 orang tewas dan 163.589 orang luka-luka akibat serangan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Pemirsa, meski diserang drone, sebanyak 50 kapal Global Sumut Flotilla nekat berlayar ke Gaza, Palestina. Mereka menentang blokade laut dari Israel.
Meski mendapat tekanan politik dan serangan udara di perairan internasional, Armada Bantuan Internasional Global Sumut Flotilla atau GSF menegaskan akan tetap berlayar menuju Gaza untuk menentang blokade laut Israel. Pernyataan ini disampaikan penyelenggara sehari setelah Italia mendesak mereka menerima kompromi untuk menurunkan bantuan di Siprus. Armada yang beranggotakan sekitar 50 kapal sipil ini sempat diserang pesawat tanpa awak pada Rabu pekan lalu di perairan internasional sekitar 56 km dari Pulau Gavdos, Yunani. Meski salah satu kapal terdepan mengalami kerusakan mekanis, penyelenggara memastikan armada tetap melanjutkan perjalanan. Kapal-kapal tersebut ditargetkan tiba awal pekan depan di perairan Gaza. Pemerintah Yunani sendiri menyatakan menjamin keamanan pelayaran armada selama berada di lepas pantai negara tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wali Kota Gorontalo mengamuk dan nyaris baku hantam dengan salah satu anggota Ormas. Kemarahan dipicu aksi sejumlah anggota Ormas yang menghentikan pengerjaan proyek nasional Kampung Nelayan yang berada di Leato Selatan. Inilah detik-detik saat emosi Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, tak bisa terkendalikan. Dirinya mengamuk dan bersitegang dengan salah satu oknum anggota Ormas Kenamaan Nasional. Bahkan sang wali kota nyaris baku hantam dengan oknum anggota Ormas tersebut. Terlihat juga beberapa orang yang berada di sekitar wali kota berusaha untuk melerai dan menenangkannya. Beberapa orang lainnya juga berusaha menenangkan oknum anggota Ormas tersebut. Kemarahan wali kota lantaran proyek nasional pembangunan Kampung Nelayan dihentikan pekerjaannya oleh sejumlah oknum Ormas. Upaya pemberhentian proyek karena adanya klaim dari warga yang merasa sebagai pemilik lahan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Supaya mau kasih clear ini grip jaya. Jadi mereka di daerah-daerah justru menghambat pelaksanaan proyek di daerah-daerah. Jadi bukan membantu pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan, tapi justru mereka menghalangi kegiatan pembangunan daerah. Mencegah adanya kasus serupa, Pemkot berharap pemerintah pusat bisa menertibkan ormas-ormas yang tidak mendukung pembangunan di daerah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Elah Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang pasar baru Panyabungan Mandalika Natal berujung bentrok dengan polisi. Bupati akhirnya menjumpai pengunjuk rasa setelah para pengunjuk rasa mengancam akan membakar keranda mayat di depan pintu masuk kantor Pemda. Kericuhan hingga berujung bentrok mewarnai aksi unjuk rasa ratusan pedagang pasar baru Panyabungan Mandailing Natal dengan petugas kepolisian yang mengawal jalannya unjuk rasa di depan kantor Bupati. Para pengunjuk rasa didominasi emak-emak pedagang ini memaksa merangsek masuk ke dalam kantor Bupati setelah Bupati enggan menemui mereka. Pihak keamanan awalnya beralasan Bupati sedang tidak di tempat, namun karena pengunjuk rasa mengancam akan membakar keranda jenazah yang dibawa, Bupati yang sembunyi akhirnya keluar menemui para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa meminta Bupati segera menurunkan harga sewa kios yang tak masuk akal di saat ekonomi sedang lesu. Unjuk rasa juga meminta Bupati mencopot Kadis Perindak dan Kabid Pasar Mandailing Natal yang telah melakukan pungli dengan alasan retribusi uang keamanan dan kebersihan yang jumlahnya mencapai 2 juta rupiah. Kami kesini menuntut perut kami supaya kami bisa makan, Pak, supaya anak-anak kami bisa sekolah, bukan untuk cari kekayaan. Saya terima, insya Allah saya akan tindak lanjuti, ya. Saya datang ke Madinah ini juga untuk ibadah, bukan untuk memperkaya diri sama yang Bapak Ibu tadi, ya. Bupati menambahkan rapat dengan DPRD dibutuhkan karena masalah sewa kios sudah diperdakan dalam rumusan pendapatan asli daerah.
Para pedagang pun kecewa dengan jawaban bupati karena mereka juga sebelumnya telah berunjuk rasa di kantor DPRD beberapa waktu lalu hanya mendapatkan janji manis. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.